Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup mengenai penyuluhan pertanian. Apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yaitu yang pertama, pengertian penyuluhan, yang kedua, filosofi dan prinsip penyuluhan, kemudian yang ketiga, tujuan dari kegiatan penyuluhan tersebut, dan yang terakhir, pemberdayaan masyarakat dan keterkaitannya dengan falsafah penyuluhan. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Menurut beberapa sumber, pengertian penyuluhan adalah merupakan ilmu sosial yang mempelajari segala sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian itu menurut Setiana pada tahun 2005. Kemudian pada pengertian yang selanjutnya, yaitu penyuluhan atau extension, pada dasarnya diartikan sebagai sebuah proses penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan upaya perbaikan cara-cara berusaha tani demi tercapainya peningkatan pendapatan dan perbaikan kesejahteraan keluarga menurut Mardikanto pada 1993. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dan dengan tujuan untuk membantu sesamanya dengan memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar. Kemudian, apa yang dimaksud penyuluhan pertanian? Menurut Departemen Pertanian pada tahun 2002 menyatakan bahwa penyuluhan pertanian adalah kegiatan pemberdayaan petani dan keluarganya beserta dengan masyarakat pelaku agribisnis melalui kegiatan pendidikan non-formal di bidang pertanian agar mereka mampu menolong dirinya sendiri, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, maupun peningkatan pendapatan dan kesejahteraan yang akhirnya akan mereka capai. Menurut Van der Ban dan Hawkins menyatakan bahwa penyuluhan pertanian adalah suatu bentuk pengaruh sosial yang dilakukan secara sadar, mengomunikasikan informasi dengan sadar, dan membantu masyarakat membentuk pendapatan yang wajar dan mengambil keputusan yang tepat. Sedangkan menurut Salman Padmanagara pada 1972, penyuluhan pertanian adalah sistem pendidikan luar sekolah atau non-formal untuk para petani dan keluarganya. Berikutnya, menurut Zakaria, penyuluhan pertanian adalah upaya untuk pemberdayaan petani dan nelayan beserta keluarganya melalui kegiatan pengetahuan, keterampilan, sikap, kemandirian, agar mereka mau dan mampu, serta sanggup dan berswadaya memperbaiki peningkatan daya saing usahanya, kesejahteraan sendiri, serta masyarakatnya. Jadi, itu yang dimaksud dengan penyuluhan pertanian. Sedangkan pengertian penyuluhan pertanian menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan menyatakan bahwa kegiatan penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengkoordinasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan mengacu pada kegiatan di atas, penyuluhan pertanian adalah usaha mengubah perilaku seseorang dan keluarganya agar mereka dapat mengetahui, menyadari, mempunyai kemampuan, kemauan, serta tanggung jawab untuk memecahkan masalahnya sendiri dalam rangka usaha, kegiatan usaha tani, dan kehidupannya. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan adalah kegiatan memberikan informasi oleh seorang penyuluh yang bermanfaat kepada petani dan keluarganya melalui kegiatan-kegiatan non-formal atau pendidikan di luar sekolah. Biasanya kegiatan penyuluhan dilakukan melalui pertemuan-pertemuan baik dilangsungkan secara
terjadwal maupun ketika petani sedang bekerja, atau ketika petani sedang mengalami permasalahan pada lahannya atau pada usaha taninya, bisa diberikan penyuluhan tersebut oleh seorang penyuluh. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu filosofi penyuluhan. Sebenarnya filosofi dan prinsip dari kegiatan penyuluhan. Kita bahas filosofinya terlebih dahulu. Untuk memahami makna secara filosofis dari kegiatan penyuluhan pertanian, dapat kita temukan dalam Undang-Undang 16 tahun 2006. Tadi sudah kita bahas, yaitu Undang-Undang 16 tahun 2006 ini mengatur tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Yang terkait dengan filosofi penyuluhan berbunyi, bekerja bersama masyarakat dalam melakukan usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraannya dalam pelestarian lingkungan hidup. Kegiatan penyuluhan harus berpijak pada pentingnya pengembangan individu dalam perjalanan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Ada 4 hal penting yang harus diperhatikan yang berkaitan dengan filosofi penyuluhan pertanian. Yang pertama, penyuluh harus bekerja sama dengan masyarakat, bukan bekerja untuk masyarakat. Itu dulu yang harus dipahami. Jadi, apa bedanya antara bekerja dengan masyarakat dengan bekerja untuk masyarakat? Kalau bekerja sama dengan masyarakat, penyuluh dan masyarakat itu melakukan pekerjaannya bersama-sama. Jadi, masyarakat bekerja dan penyuluh memberikan support. Itu bekerja sama. Beda halnya dengan bekerja untuk masyarakat. Kalau bekerja untuk masyarakat itu berarti sifatnya seperti membantu masyarakat. Bisa dipahami ya. Mungkin kalau ini jadi pertanyaan, saya akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian, penyuluh tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong kemandirian. Jadi, penyuluh petani tidak boleh menggantungkan hidupnya kepada penyuluh. Namun, penyuluh membantu seorang petani atau membantu para petani untuk keluar dari ketergantungan, sehingga terciptalah petani yang mandiri. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, penyuluh harus selalu mengacu pada terwujudnya kesejahteraan hidup masyarakat. Jadi, orientasi berpikir seorang penyuluh dalam memberikan penyuluhan adalah menciptakan kesejahteraan bagi hidup masyarakat, khususnya para pelaku usaha tani. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu penyuluhan harus mengacu pada peningkatan harkat dan martabat manusia sebagai individu, kelompok, dan masyarakat pada umumnya. Jadi, ketika penyuluh menyampaikan informasi atau memberikan penyuluhan, harus mengacu pada peningkatan martabat manusia sebagai individu, kelompok, dan masyarakat pada umumnya. Jadi, punya etika, bisa menghargai para audiens atau para orang yang diberikan kegiatan penyuluhan, semacam itu. Jadi harus lebih memperhatikan etika agar apa? Agar terjadi peningkatan harkat dan martabat manusia sebagai individu, kelompok, dan masyarakat pada umumnya. Kemudian kita masih ke filosofi penyuluhan. Di Amerika Serikat dikembangkan falsafah penyuluhan yang dikenal dengan istilah 3T, yaitu teach atau pendidikan, artinya bahwa dalam penyuluhan harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidikan atau teach, untuk mengubah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian yang kedua, membantu masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri dan karenanya harus ada kepercayaan dari masyarakat sasaran. Kemudian yang ketiga, belajar sambil melakukan sesuatu sehingga ada keyakinan atas kebenaran terhadap apa yang diajarkan. Jadi istilah 3T itu seperti ini penjabarannya. Sebenarnya saya mau ngasih apa ini?
Jadi 3T itu tadi ada saling keterkaitan antara kegiatan belajar, lalu kegiatan membantu masyarakat dan pendidikan. Nah, jadi konsep 3T itu seperti ini. Adanya teach atau pendidikan menimbulkan truth atau kepercayaan atau keyakinan dan trust. Truth itu kebenaran atau keyakinan dan trust itu kepercayaan. Jadi dari 3T ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan untuk mengubah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian membantu masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri, karenanya harus ada kepercayaan atau trust. Kemudian yang ketiga, belajar sambil melakukan sesuatu sehingga ada keyakinan atas kebenaran apa yang diajarkan atau truth. Seperti itu. Kemudian kita masuk kembali ke yang selanjutnya. Penyuluhan juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu penyuluhan adalah proses pengembangan individu maupun kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga meningkat harkat dan martabatnya. Kita sudah bahas di slide sebelumnya. Kemudian yang kedua, penyuluhan adalah pekerjaan yang harus diselaraskan dengan budaya masyarakat setempat. Jadi kegiatan penyuluhan harus menyesuaikan dengan kondisi ke budaya lokal atau lokal wisdomnya masyarakat seperti apa. Kemudian kegiatan penyuluhan merupakan proses dua arah dan harus merupakan pendidikan yang berkelanjutan. Jadi tidak bisa penyuluhan itu hanya dilakukan sekali, tapi harus dilakukan dengan saling berhubungan atau berkelanjutan. Karena apa? Karena kegiatan penyuluhan bukan kegiatan yang insidental. Kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dengan berkomunikasi dengan petani atau nelayan atau yang lainnya, pekebun dan sebagainya. Kemudian penyuluhan adalah hidup yang saling berhubungan, saling menghormati dan saling mempercayai. Jadi dalam kegiatan penyuluhan ada saling keterhubungan, saling menghormati dan saling mempercayai antara penyuluh dengan yang diberikan informasi tersebut. Kemudian penyuluhan harus mampu menumbuhkan cita-cita yang melandasi untuk berpikir kreatif, dinamis, dan inovatif. Jadi dalam memberikan penyuluhan itu harus memberikan atau melandasi kegiatan penyuluhan tersebut dengan berpikir kreatif, dinamis, dan inovatif. Jadi ada inovasi-inovasi yang muncul di situ, ada progres di sana. Kemudian penyuluhan harus mengacu pada kenyataan-kenyataan dan selalu disesuaikan dengan keadaan yang hendak dihadapi. Jadi kegiatan penyuluhan itu harus sesuai dengan kondisi apa yang ada dan apa yang dihadapi. Tidak bisa kita misalkan memberikan penyuluhan pada petani padi tentang tanaman komoditi lain yang tidak bisa ditanam di wilayah tersebut. Jadi malah yang terjadi misinformasi. Jadi kenali dulu lokasi area atau kondisi di area yang akan kita berikan kegiatan penyuluhan. Kemudian kita mempelajari dan mempersiapkan materi penyuluhan yang akan diberikan. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu prinsip penyuluhan. Sebenarnya filosofi dan prinsip ini ada kaitannya, cuman di sini saya pecah, tidak masalah. Tapi tetap ada kaitannya. Menurut Dhamma dan Bhatnagar pada 1980, prinsip penyuluhan adalah sebagai berikut. Ada 12 prinsip penyuluhan. Yang pertama yaitu minat dan kebutuhan. Penyuluhan akan efektif jika selalu mengacu pada minat dan kebutuhan masyarakat. Harus dikaji apa yang benar-benar menjadi minat dan kebutuhan setiap individu maupun segenap warga masyarakatnya. Sesuai dengan sumber daya, minat, kebutuhan yang perlu mendapat prioritas dipenuhi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, keragaman budaya masyarakat. Penyuluhan akan efektif jika mampu melibatkan atau menyentuh organisasi,
masyarakat bawah, sejak dari keluarga atau kekerabatan. Yang ketiga, keragaman budaya. Penyuluhan harus memperhatikan keragaman budaya. Perencanaan penyuluhan harus sesuai dengan budaya lokal. Jadi sempat kita singgung di yang sebelumnya. Perencanaan penyuluhan yang seragam untuk seluruh wilayah akan menemui hambatan pada keragaman budaya. Jadi benar-benar penyuluhan ini harus dilakukan sesuai dengan budaya yang berlaku di sana atau harus memperhatikan keadaan budaya lokal di sana. Kemudian perubahan budaya atau dinamisasi budaya. Setiap kegiatan penyuluhan akan mengakibatkan perubahan budaya. Kegiatan penyuluhan harus dilaksanakan dengan bijak dan hati-hati agar perubahan yang terjadi tidak menimbulkan kejutan-kejutan. Penyuluh perlu memperhatikan nilai-nilai budaya lokal seperti tabu, kebiasaan-kebiasaan, dan lain-lain. Kemudian, kerjasama dan partisipasi. Penyuluhan akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerja sama dalam melaksanakan program penyuluhan yang hendak dirancang. Selanjutnya, yang demokrasi dalam penerapan ilmu. Penyuluh harus memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menawar setiap ilmu alternatif yang ingin diterapkan. Penggunaan metode penyuluhan dan pengambilan keputusan yang dilakukan masyarakat sasarannya. Jadi, karena sifatnya penyuluhan ini adalah komunikasi dua arah, jadi penyuluh harus siap jika masyarakat ingin alternatif dari apa yang disampaikan, termasuk dengan penggunaan metode penyuluhan, kemudian sampai pada akhirnya pengambilan keputusan untuk mengikuti apa yang disarankan pada penyuluhan tersebut atau tidak, seperti itu. Berikutnya, belajar sambil bekerja. Sampai kita singgung di awal tadi. Jadi pemberian penyuluhan itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja dengan siapa saja. Dengan siapa saja di sini konteksnya adalah tetap orang yang melakukan usaha tani. Kemudian masuk lagi ke belajar sambil bekerja. Penyuluhan harus diupayakan agar masyarakat dapat belajar sambil bekerja atau belajar dari pengalaman yang ia kerjakan. Penyuluhan menyampaikan informasi atau konsep-konsep teoritis dan memberi kesempatan pada sasaran, maksudnya di sini adalah orang yang diberikan penyuluhan untuk mencoba memperoleh pengalaman melalui pelaksanaan kegiatan secara nyata atau memberikan contoh atau memberikan demonstrasi plot dalam kegiatan penyuluhan tersebut. Penggunaan metode yang sesuai. Penyuluhan harus dilakukan dengan penerapan metode yang selalu disesuaikan dengan kondisi lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai sosial budaya. Sasarannya. Suatu metode tidak efektif dan efisien diterapkan pada semua kondisi sasaran. Nah, kembali lagi ke memperhatikan bagaimana kondisi budaya setempat. Kaitannya juga akan menyambungkan dengan itu. Karena apa? Karena budaya setempat itu tidak sama dari satu daerah dengan daerah lain. Jika kita melakukan kegiatan atau melakukan metode yang sama pada semua kegiatan yang dilakukan di berbagai wilayah, tentu kita akan mengalami hambatan. Hambatan yaitu ketidaksesuaian antara budaya yang berlaku di masing-masing daerah. Seperti itu. Jadi kita harus tetap memperhatikan penggunaan metode dan pengamatan budaya lokal setempat terlebih dahulu. Berikutnya, penyuluhan harus mampu menumbuhkan dan mengembangkan kepemimpinan lokal atau memanfaatkan pemimpin lokal yang telah ada untuk membantu kegiatannya. Jadi kegiatan penyuluhan ini harus menggandeng tokoh masyarakat atau tokoh agama yang disegani di daerah setempat yang berkaitan dengan kegiatan ini. Misalkan bisa seperti kelompok tani, ketua kelompok taninya, atau lurah di wilayah setempat. Lurah itu kepala desa atau kepala desa di daerah setempat, atau pemimpin-pemimpin yang berkaitan dengan masyarakat yang disegani intinya. Untuk apa? Untuk memudahkan masuk dan berkomunikasi dengan masyarakat. Karena jika modelnya di masyarakat pedesaan itu kurang lebih manut pada atau patuh terhadap orang yang
disegani atau seorang memimpin di wilayah tersebut. Kemudian spesialis yang terlatih. Penyuluh harus benar-benar orang yang telah memperoleh latihan khusus tentang sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh. Penyuluh yang disiapkan untuk menangani kegiatan khusus akan lebih efektif dibandingkan untuk melakukan beragam kegiatan, meski masih terkait dengan pertanian. Jadi, seorang penyuluh harus mempunyai spesifikasi atau spesialis yang telah terlatih. Karena apa? Karena permasalahan masyarakat itu begitu kompleks, jadi kita harus mempunyai spesialis tertentu. Jadi, kalau penyuluhnya di spesialisnya itu tanaman pangan, dia akan kesulitan jika dia menangani sektor perkebunan misalnya. Harus mempelajari terlebih dahulu dan harus mendapatkan penanganan atau pelatihan tertentu. Seperti itu. Kemudian penyuluhan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan. Kepuasan akan sangat menentukan keikutsertaan sasaran pada program-program penyuluhan selanjutnya. Jadi ketika sasaran atau masyarakat puas terhadap kegiatan penyuluhan yang disampaikan oleh seorang penyuluh, maka secara otomatis masyarakat akan mengikuti kegiatan penyuluhan selanjutnya. Jika di awal kegiatan itu sudah tidak memberikan kepuasan atau apa yang dilakukan oleh penyuluh ini sepertinya sia-sia, jadi masyarakat tidak akan mau untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Jadi harus memberikan kesan yang baik sehingga timbul rasa puas dari sasaran penyuluhan. Kemudian yang terakhir, segenap keluarga. Penyuluhan harus memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial. Tidak menyepelekan keluarga. Maksudnya tidak hanya bapaknya saja yang diberikan penyuluhan. Di keluarganya, melalui bapaknya itu tadi, melalui kepala keluarganya itu diberikan penyuluhan. Jadi bapaknya bisa menginformasikan kepada seluruh anggota keluarganya bahwa terdapat informasi yang baru dari seorang penyuluh yang memberikan penyuluhan. Kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu tujuan dari kegiatan penyuluhan. Ada 3 dari tujuan kegiatan penyuluhan. Yang pertama, untuk better farming atau kegiatan pertanian yang lebih baik, yaitu mampu mengubah cara-cara usaha taninya dengan cara-cara yang lebih baik. Misalkan dari awalnya penggunaan bahan kimia, pupuk kimia secara berlebih atau pestisida secara berlebih, diubah kebiasaan tersebut menjadi mengurangi atau menggunakan bahan-bahan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Itu juga merupakan tujuan dari kegiatan penyuluhan. Misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, better business, yaitu bisnis yang lebih baik atau kegiatan usaha yang lebih baik, yaitu berusaha yang lebih menguntungkan, mau dan mampu menjauhi para pengijon atau lintah darat yang melakukan teknik pemasaran dan melakukan teknik pemasaran yang benar. Jadi tujuan dari penyuluhan adalah menghindari para petani atau para pelaku agribisnis dari para pengijon. Pengijon itu maksudnya apa? Maksudnya orang yang punya modal lebih besar, kemudian petani karena kondisinya sedang tidak mempunyai pemasukan karena masih dalam proses pertumbuhan tanamannya, dia meminta si pengijon ini memberikan biaya yang dikeluarkan oleh petani tersebut. Maksudnya dibeli lebih awal dalam kondisi padinya masih hijau. Padahal kan ketika padi itu dipanen, itu kan warnanya harusnya kuning. Jadi kenapa itu disebut pengijon? Jadi karena ada seorang pemodal yang memberikan modalnya, memberikan biaya yang atau membayar petani terlebih dahulu sebelum masa panen dilakukan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu better living. Better living atau kehidupan yang lebih baik. Hidup dengan lebih baik dengan mampu menghemat dan setelah berlangsung masa panen bisa menabung, bekerja sama dan memperbaiki
higienitas lingkungan, dan mampu mencari alternatif lain dalam hal usaha. Misalnya, mendirikan industri rumah tangga yang mengikut sertakan keluarganya guna mengisi kekosongan waktu selama menunggu panenan berikutnya. Jadi setelah ditanam itu kan tidak memerlukan banyak perawatan. Nah, di situ petani bisa mendirikan kegiatan industri lain atau industri rumah tangga yang berguna untuk menambah pemasukan selama masa menunggu panen. Seperti itu. Berikutnya, masih ke tujuan penyuluhan. Penyuluhan pertanian dituntut untuk mampu menggerakkan masyarakat, memberdayakan petani nelayan, pengusaha pertanian, dan pedagang pertanian untuk mendampingi petani serta mendampingi petani untuk membantu menganalisis situasi-situasi yang sedang mereka hadapi dan melakukan perkiraan ke depan atau perkiraan, membantu mereka menemukan masalah yang terjadi dan membantu mereka memperoleh pengetahuan atau informasi guna memecahkan masalah yang terjadi. Kemudian membantu petani, membantu mereka mengambil keputusan dan membantu mereka menghitung besarnya risiko atas keputusan yang diambilnya. Keberhasilan penyuluh pertanian dapat dilihat dengan indikator banyaknya petani, pengusaha pertanian, dan pedagang pertanian yang mampu mengelola dan menggerakkan usahanya secara mandiri, ketahanan pangan yang tangguh, tumbuhnya usaha pertanian skala rumah tangga sampai menengah berbasis komoditi unggulan di desa. Selanjutnya, usaha tersebut diharapkan dapat berkembang mencapai skala ekonomis. Semua itu berkorelasi dengan keberhasilan perbaikan ekonomi masyarakat, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Lebih dari itu akan bermuara pada peningkatan pendapatan daerah. Berikutnya, tujuan penyuluhan berdasarkan rentang waktunya. Jadi, ada dua jenis tujuan kegiatan penyuluhan pertanian, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian jangka pendek adalah menumbuhkan perubahan-perubahan dalam diri petani yang mencakup tingkat ilmu, kecakapan, kemampuan, sikap, dan motivasi petani terhadap aktivitas yang dipekerjakan usaha tani yang dipertontonkan. Kemudian yang kedua yaitu tujuan jangka panjang adalah peningkatan taraf hidup warga tani sehingga kesejahteraan hidup petani terjamin. Jadi tujuan jangka panjangnya adalah bagaimana petani bisa lebih sejahtera. Kita masuk yang terakhir yaitu pemberdayaan masyarakat dan keterkaitannya dengan falsafah penyuluhan. Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata environment, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasi potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Jadi, pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian diharapkan dapat memberi peranan pada individu, bukan sebagai objek, tetapi justru sebagai subjek pelaku pembangunan yang ikut menentukan masa depan dan kehidupan masyarakat secara umum. Pada dasarnya, memberdayakan masyarakat adalah kemampuan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Karena falsafah penyuluhan juga berusaha untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat, serta menanamkan jiwa kemandirian, maka konsep pemberdayaan masyarakat tidak berbeda jauh dari konsep kepenyuluhan. Jadi ada keterkaitannya di sana. Jadi keterkaitannya antara pemberdayaan masyarakat dengan penyuluhan adalah sama-sama meningkatkan harkat dan martabat masyarakat, serta menanamkan jiwa kemandirian. Upaya pemberdayaan masyarakat hakikatnya selalu dihubungkan dengan karakteristik sasaran sebagai suatu komunitas yang mempunyai ciri latar belakang dan budaya tertentu. Sebagai contoh, upaya pemberdayaan masyarakat petani tidak akan sama dengan masyarakat nelayan karena kultur pekerjaannya juga tidak sama, misalkan seperti itu. Hal ini memungkinkan karena adanya berbagai faktor yang melatar belakangi termasuk menyangkut sosial budaya masyarakat setempat. Selama ini, para perencana pembangunan senantiasa bisa memandang komunitas masyarakat sebagai contoh komunitas nelayan yang seringkali diperlakukan sama dengan petani
atau kelompok masyarakat lain. Walaupun pada ikatnya perikanan memang dapat dilihat sebagai bagian dari pertanian, tapi jika dilihat sebagai sistem mata pencaharian, jelas menunjukkan perbedaan yang berarti. Sebagai gambaran, kepemilikan alat produksi pada perikanan seperti modal dan peralatan penangkapan ikan cenderung dikuasai oleh tengkulak. Sementara pada bidang pertanian, lahan pertanian biasanya dikuasai oleh tuan tanah. Demikian juga dengan peternakan rakyat. Umumnya, modal dan sarana produksi peternakan dikuasai oleh cukong serta pengusaha atau peternakan besar. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, yang terpenting adalah dimulai dengan bagaimana cara menciptakan kondisi, suasana, iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Dalam mencapai tujuan pemberdayaan sebagai upaya memodernisasi dan mengarah pada perubahan struktur sosial, ekonomi, dan budaya yang bersumber pada peran masyarakat setempat, prioritas utama program pemberdayaan masyarakat adalah terciptanya kemandirian, yang artinya masyarakat diharapkan mampu menolong dirinya sendiri dalam berbagai hal, terutama pada yang menyangkut dengan kelangsungan hidupnya. Dalam pemberdayaan masyarakat, petani atau yang ada sehingga dalam menyusun program pemberdayaan akan lebih mengenai tepat sasaran. Kesimpulannya, antara keterkaitan pemberdayaan masyarakat dan falsafah penyuluhan bahwa keberdayaan masyarakat pada umumnya terletak pada proses pengambilan keputusannya sendiri untuk mengembangkan pilihan-pilihan adaptasi terhadap proses perubahan lingkungan dan sosialnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai proses adaptasi masyarakat, baik petani, peternak, masyarakat maupun nelayan terhadap lingkungannya merupakan informasi yang sangat penting dalam pembangunan yang berorientasi pada manusia atau people-centered development yang melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal atau community-based resource management. Jadi, kesimpulannya antara keterkaitan pemberdayaan masyarakat dan falsafah penyuluhan ini adalah memperhatikan kondisi masyarakat, baik itu petani, peternak, masyarakat atau nelayan yang berada di lingkungannya dan berorientasi pembangunannya pada manusianya yang ada di sana, serta melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal. Jadi apa yang ada di situ itu yang dikelola. Dikelola oleh siapa? Dikelola oleh manusia-manusia yang ada di situ. Jadi konsep people centered development dan community based resource management itu seperti itu. Jadi apa yang ada di sana ya dikelola supaya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sana. Lalu di mana peran penyuluh? Peran penyuluh hanya mensupport, memberikan informasi, bekerja sama dengan masyarakat yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bukan mengambil keuntungan dari masyarakat, tapi menjadi bagian yang bisa bekerja sama dengan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Seperti itu. Apabila ada pertanyaan mengenai pengertian dan ruang lingkup penyuluhan pertanian, bisa disampaikan di forum diskusi. Nanti akan saya jawab di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.